Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir secara virtual, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para gubernur dan kepala daerah, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran serta daftar alokasi transfer ke daerah TKDD untuk tahun anggaran 2023. Yang ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2023. Terima kasih kami haturkan atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri dan nanti akan memberikan arahan serta menyerahkan DIPA serta TKDD kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, di mana 3 tahun pertama Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa
dari sisi tantangannya maupun dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Indonesia alhamdulillah dapat menangani pandemi dan juga mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara-negara di dunia. APBN dalam hal ini menjadi instrumen yang luar biasa penting dan diandalkan. Kalau pada tahun 2020 kita membelanjakan lebih dari 2.595,5 triliun rupiah dengan defisit yang melonjak akibat pandemi mencapai 947,7 triliun rupiah. Maka pada tahun 2021 belanja meningkat lagi menjadi 2.786,4 triliun rupiah, namun defisit menurun tajam ke 775,1. Itu menandakan COVID mulai bisa dikelola dan perekonomian mulai bangkit. Pada tahun 2022 ini kita akan membelanjakan 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi 598 triliun rupiah. Ini menggambarkan bahwa dalam 3 tahun kita berhasil mengendalikan COVID, melindungi masyarakat, melindungi perekonomian, dan APBN secara bertahap juga mulai disehatkan kembali. Di dalam merumuskan kebijakan dan respons APBN di dalam situasi yang sungguh luar biasa ini dan juga untuk memulihkan ekonomi, dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat sungguh luar biasa. Hal ini menghasilkan APBN yang responsif, tepat waktu, fleksibel, namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu pandemi dan konsekuensinya, serta mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini. Pemerintah dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI serta DPD atas segala masukan, dukungan, serta kerjasama yang sangat baik. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian. Perekonomian nasional Indonesia saat ini masih di dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat, yaitu tumbuh di atas 5% selama 5 triwulan berturut-turut. Bahkan pada triwulan ketiga mencapai 5,72% year on year. Inflasi di Indonesia juga relatif moderat dibandingkan negara-negara lain di dunia, yaitu pada level 5,71% pada bulan Oktober, turun dari 5,99% pada bulan September. Di sisi lain, dari sisi neraca perdagangan, terjadi surplus selama 30 bulan berturut-turut dan indeks PMI yang tetap menunjukkan ekspansif dalam 14 bulan terakhir. Dengan capaian ini memang APBN bekerja luar biasa keras, namun kita tetap mencermati bahwa terjadi perkembangan global yang harus kita waspadai. Optimisme untuk pemulihan ekonomi terus dijaga, namun pada saat yang sama kita makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari geopolitik, penerapan zero COVID policy di RRT yang telah menyebabkan perlambatan ekonominya maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju di dalam rangka mengendalikan inflasi yang akan berakibat pada perlamahan ekonomi global. Kenaikan suku bunga global juga akan meningkatkan cost of fund
dan ini memicu aliran modal keluar dari negara-negara berkembang dan emerging market serta menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dari negara-negara berkembang. Risiko ekonomi yang telah berubah dari tadinya ancaman pandemi sekarang menjadi ancaman finansial yang membutuhkan respons berbeda dan kewaspadaan yang tinggi. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan. Target pendapatan negara adalah 2.463,0 triliun. Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi pertama, ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan. Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 3.061,2 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.246,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun rupiah. Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif. Dalam hal ini akan mencapai 612,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan 305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar 69,5 triliun. Yang kedua adalah belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi. Tahun depan mencapai 178,7 triliun, belanja pemerintah pusat 118,7 triliun, transfer ke daerah sebesar 60 triliun. Perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat, shock absorber, dialokasikan 476 triliun, di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi 454,7 triliun dan transfer ke daerah 17 triliun serta pembiayaan 4,3. Tantangan untuk tahun depan berhubungan dengan pangan dan energi direspons dengan APBN, di mana belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi 104,2 triliun dari 94 triliun tahun ini, di mana pemerintah pusat membelanjakan 81,7 triliun dan TKDD 22,5 triliun. Ketahanan energi termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai 341,3 triliun. Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai
tingkat belanja 392,1 triliun, di mana pusat membelanjakan 211,1 triliun dan TKDD 95 triliun, serta pembiayaan di mana BUMN di bidang konstruksi akan mendapatkan alokasi yang signifikan mencapai 86 triliun. Belanja di bidang pertahanan dan keamanan mencapai 316,9 triliun. Bapak dan Ibu sekalian, kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih akan dan harus terus diperbaiki. Belanja KL memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna dan berbasis manfaat dengan tata kelola yang baik, tentu tanpa korupsi, akan menghindarkan APBN kita mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi. Belanja negara yang baik dan tentu akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program. APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84% dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati dan tepat waktu. Kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi. Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN. Defisit APBN sebesar 598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan mulai sejak saat ini yaitu tahun 2022. Utang Indonesia masih aman dan tetap harus dikelola secara prudent, teliti dan kompeten. Karena inflasi global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang terus harus kita waspadai. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan hari ini hadir secara fisik 53 kementerian lembaga dan 14 kementerian lembaga diantaranya yang akan menerima DIPA secara simbolis dari Bapak Presiden. Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023 dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi. Keempat kementerian tersebut dan lembaga tersebut adalah 1. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta lembaga administrasi negara. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 14 menteri dan pimpinan lembaga dan daftar alokasi TKD untuk tahun 2023 kepada para gubernur
dan sekaligus memberikan arahan agar kita dapat melaksanakan APBN 2023 secara baik, efektif, dan tepat waktu serta tepat guna. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal. Demikian kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta perlindungan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas negara. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita saksikan bersama penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD tahun anggaran 2023 kepada Kementerian Lembaga dan Gubernur secara virtual. Pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, yang saya hormati Kapolri, Jaksa Agung, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5,
terakhir saya mendapatkan angka 5,8, di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10% dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75%. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 tumbuh 5,44% dan di kuartal ketiga tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72%. Volume perdagangan kita juga terus tumbuh hingga mencapai 58%. Dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi, perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global, ekonomi global, memang tidak berada pada posisi yang normal. Tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak. Oleh sebab itu kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk APBN 2023. Menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Meskipun juga gubernur, bupati, wali kota di bawah juga melakukan secara real terhadap sumbernya, baik distribusi, baik pasokan yang ada di daerah masing-masing. APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada
mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta, ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM. Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.